Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air yang mana di tahun 2023 tahun ini ada kabar gembira untuk para lulusan SMA sederajat untuk bisa mendaftar CPNS 2023. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kabar gembiranya itu bagi para lulusan SMA yang baru saja lulus SMA atau sudah pernah menganggur 1-2 tahun, tapi di tahun ini ada peluang untuk bisa mendaftar jadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa ada 3 instansi yang buka lowongan untuk CPNS SMK. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, nanti bisa kita sharekan kepada anak saudara, famili dan keluarga, mungkin ada yang memenuhi syarat dan bisa mungkin diikuti tes di bidang ini. Jadi ada 3 yang membuka lowongan ini ya, artinya ada 3 lembaga atau kementerian. Nah, untuk itu Bapak Ibu simak informasinya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menpan RB membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2023 pada 20 September 2023. Sejumlah pelamar dari berbagai macam latar belakang pendidikan seperti lulusan SMA sederajat juga dapat peluang untuk ikut serta pada seleksi tahun ini. Dilansir dari sscsn.bkn.go.id, lulusan SMA sederajat dapat ikut serta dalam seleksi CPNS 2023 karena sejumlah instansi telah merilis sejumlah formasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Berikut beberapa instansi yang memberikan kesempatan lulusan bagi SMA sederajat untuk ikut serta pada seleksi CPNS 2023. Yaitu pertama, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membuka 7.846 formasi CPNS pada CSN 2023, bahkan 4.400 diantaranya dialokasikan untuk lulusan SMA atau sederajat. Jadi, di antara 7.846 formasi untuk lulusan SMA SMK dialokasikan 4.400. Itu adalah formasi CPNS lulusan SMA di Kejaksaan Agung. Ada 2 formasi yang terbuka untuk lulusan SMA sederajat di Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pengelola penanganan perkara dan penjaga tahanan. Pengelolaan penanganan perkara ada 2.142 kebutuhan, 2.027 umum dan 57 disabilitas, serta 58 putra-putri Papua dan Papua Barat. Kemudian pengelolaan penanganan perkara 2.142 itu tentunya sudah disesuaikan dengan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan juga. Yang seterusnya, penjaga tahanan ada sebanyak 2.258 orang, di mana 2.198 umum dan 60 putra-putri Papua atau Papua Barat. Yang kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Instansi ini membuka sebanyak 1.015 formasi yang diantaranya untuk lulusan SMA SMK sederajat.
Adapun formasi yang dibuka Kemenkumham khusus lulusan SMA adalah penjaga tahanan dengan penempatan kerja di unit pusat dan kantor wilayah. Yang ketiga, Badan Intelijen Negara atau BIN. Jumlah formasi kebutuhan CPNS 2023, BIN berjumlah 1.000 formasi dengan unit penempatan berbeda-beda. Jadi inilah kebutuhan untuk Badan Intelijen Negara atau BIN. Adapun untuk lulusan SMA, Badan Intelijen Negara membuka formasi untuk jabatan asisten penata kelola intelijen sejumlah total 77 alokasi calon pegawai negeri sipil. Jadi jika Anda adalah lulusan SMA sederajat dan bermimpi untuk menjadi abdi negara, pastikan bahwa Anda mengikuti pengumuman resmi dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar CPNS untuk lulusan SMA. Kemudian, semua informasi tersebut akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak berwenang, jadi pastikan Anda terus mengikuti perkembangan terbaru. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang perlu kita pesankan melalui informasi ini, kita tahu bahwa ujung-ujung semua apa yang kita lakukan di dunia pendidikan adalah pekerjaan. Nah, salah satu hal menarik, karena memang pemerintah juga memikirkan bagaimana cara supaya para lulusan ini bisa terserap sebagai tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui, contoh yang dilakukan oleh berbagai daerah, dalam hal ini semua ada potensi untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Nah, silakan diberi informasi kepada saudara, famili, dan keluarga yang mungkin bisa memenuhi syarat untuk bisa ikut calon pegawai negeri sipil lulusan SMA tahun 2023 untuk ketiga kementerian dan lembaga tadi. Yang pertama adalah Kejaksaan Agung, kemudian Kemenkumham, dan yang terakhir adalah Badan Intelijen Negara. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi para lulusan SMA yang mungkin bisa memenuhi syarat dan pasti bisa lolos pada tes di tahun 2023 tahun ini. Bagi yang berejeki, silahkan diteruskan. Bagi yang belum, mohon bersabar, mungkin ada waktu lain untuk Bapak Ibu. Demikian informasinya. Semoga formasi ini tidak sia-sia. Silakan diberi himbauan kepada anak saudara, famili, dan seterusnya supaya mereka berpeluang untuk menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.